Usai Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster dan mundur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak pakar dan masyarakat ungkapkan kriteria yang dianggap mampu gantikan jabatan Edi di KKP. Nama Susi Pujiastuti banyak disebut netizen layak gantikan Edi. Penunjukan PLT Luhut Binsar Panjaitan menjadi PLT MKP juga menimbulkan pro dan kontra. Direktur The National Maritime Institute atau Namarin Siswanto Rusdi salah satu yang mempertanyakan penunjukan Luhut sebagai PLT MKP. Dirinya juga sampaikan bahwa kriteria yang cocok bagi kandidat MKP pengganti Edi nantinya dari kalangan akademisi yang mengerti isu kelautan dengan cukup dalam. Baik, saya melihat kriteria menteri pengganti Pak Edi Prabowo yang ditangkap KPK ini, yang pertama adalah orang yang punya integritas. Ya, memang soal integritas ini biasanya baru terasa ketika sudah menjabat. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini syarat normatif namanya gitu loh. Bahwa nanti terjadi kasus baru ketahuan integritas sesungguhnya itu nomor 2. Tetapi yang penting Menteri Kelautan ke depan adalah orang yang memiliki integritas. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki integritas ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan, artinya akademisi. Karena itu saya sangat menyarankan kalau boleh menteri ke depan itu adalah para doktor, para profesor. Bukan saya mengagung-agungkan profesor atau doktor ya, bisa siapa saja sebetulnya. Tetapi itu tadi latar belakangnya haruslah akademisi. Akademisi ini orang yang menurut pandangan saya orang yang berada di atas kepentingan partai politik, di atas golongan dan lain sebagainya. Karena itu saya betul-betul menggarisbawahi kriteria sebagai akademisi ini. Nah, siapa yang paling cocok? Ya, kita punya banyak kampus di Indonesia ini. Ada kampus umum, ada kampus yang berlatar belakang kemaritiman. Misalnya di Kepulauan Riau ya. Di Kepulauan Riau itu ada satu universitas negeri yang namanya Universitas Maritim Raja Ali Haji. Namanya saja sudah maritim. Jadi mungkin banyak atau ada beberapa kandidat yang berasal dari kampus ini bisa kita daftar sebagai calon menteri KKP pengganti Pak Edi Prabowo. Jadi kriteria yang selanjutnya dia itu adalah orang yang memahami isu kelautan dan perikanan. Jadi tidak ada lagi masa untuk belajar karena ini periode kedua Presiden Jokowi ini udah jalan 1 tahun. Jadi tidak ada lagi waktu untuk baca-baca, kemudian mikir-mikir. Ini sudah harus gas kata orang, digaskan gitu loh. Jadi, nah lagi-lagi ini adanya di akademisi. Kalau di politisi, ya kapan politisi mempelajari masalah kelautan dan perikanan ini. Jadi ini 3 kriteria tadi ya. Pertama integritas, yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah mengetahui persoalan kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia ini. Ini penting karena dalam pengamatan saya selalu kalau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu yang diurus perikanannya, kelautannya cenderung diabaikan. Padahal kelautan ini sangat luas, 2/3 Indonesia ini kan lautan. Jadi sudah harus diperhatikan juga oleh menteri. Jadi kelautan itu apa contohnya? Ya bisa perdagangan, bisa keamanan dan yang lain-lain. Dan perlu dicatat ya, keamanan itu masuk ranahnya KKP juga, Menteri KKP loh. Terutama bila kita mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2014,
di mana dalam undang-undang itu ada yang namanya Badan Keamanan Laut. Sejak undang-undang ini disahkan, belum tercatat, paling tidak dalam catatan saya, ada peraturan pemerintah bagaimana undang-undang ini ditindaklanjuti. Kemudian soal Pak Luhut. Pak Luhut ini memang menarik ya. Mungkin karena dia mantan pasukan Baret Merah yang bisa beroperasi di segala medan, akhirnya dia juga dianggap bisa ngurusi negara ini apapun posisinya. Jadi akhirnya dia ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri ad interim. Tidak ada yang salah sebetulnya penunjukan ini, itu haknya Presiden gitu loh. Cuman saya mencatat apa nggak ada menteri lain gitu loh. Itu kan menteri ada 30 lebih gitu loh. Coba Pak Jokowi sekali-sekali kasih jabatan Menteri ad interim itu ke Pak Sesnek kita ini, Pak Prayitno. Coba dia sekali-sekali merangkap jabatan menteri. Toh pekerjaan Menteri ad interim ini kan lebih banyak untuk menjaga ritme kementerian sampai Presiden menunjuk menteri definitif. Jadi tidak ada hal yang strategis, yang signifikan, yang perlu dilakukan oleh Menteri ad interim. Jadi tidak mesti Pak Luhut. Nah, bagi saya penunjukan Pak Luhut ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki pilihan lain selain Pak Luhut. Ini juga mengirim signal atau memperkuat anggapan bahwa Pak Jokowi sangat terpengaruh atau sangat dikendalikan dalam tanda petik oleh Pak Luhut. Ya, terbukti 2 kali jabatan kosong menteri, yang kita ingat ketika Pak Budi Karya sebagai Menhub kena Covid, Pak Luhut juga yang ditunjuk menjadi ad interim. Padahal ada yang lain kan gitu. Nah, sekarang ini terulang lagi. Jadi sepertinya tidak ada pilihan lain, dan inilah yang menurut saya indikasi bahwa ini orang powerful. Kalau bahasa di aktivis itu, the real president is Pak Luhut, kata orang. Tim TV-mu memberitakan.